Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang asam basa, sifat-sifat asam dan sifat-sifat basa. Kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu indikator. Yang kita mau lihat di sini adalah indikator asam dan basa. Nah, baik, kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan indikator asam dan basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Jadi zat itu tersusun atas suatu senyawa, dan ketika bertemu atau bereaksi dengan asam atau basa, maka dia akan memberikan warna tertentu. Nah, dari warna yang diberikan kita bisa mengidentifikasi suatu zat apakah dia asam, bersifat asam, atau dia bersifat basa. Nah, itu indikator. Jadi yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat itu bersifat asam atau bersifat basa. Nah, kesempatan kali ini kita akan melihat indikator asam dan basa itu dapat dikelompokkan menjadi, yang pertama ada yang disebut dengan indikator alami, yaitu indikator yang terbentuk secara alami dan tersedia di alam. Jadi ini secara alami terbentuk dan pada umumnya itu merupakan berasal dari tumbuh-tumbuhan, sehingga disebut indikator alami dan tersedia di alam. Sementara yang kedua adalah indikator buatan, yaitu indikator yang sengaja dibuat untuk keperluan tertentu. Jadi ada dua macam, indikator alami dan indikator buatan. Baik, kita lihat contoh indikator alami yang sering digunakan dalam menentukan suatu larutan apakah dia bersifat asam atau bersifat basa adalah misalnya daripada bunga mawar yang bunganya ini diekstrak, kemudian kubis ungu dan kubis merah bisa digunakan sebagai indikator alami, juga penggunaannya diekstrak. Kemudian kembang sepatu ini juga bisa digunakan sebagai indikator alami. Kemudian kunyit. Nah, karena semuanya ini itu tersedia di alam, dan pada umum semua yang ini itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dan itu bisa diperoleh dari alam, maka ini disebut indikator alami. Nah, baik, kita mau lihat uji indikator alami. Bagaimana hasil yang diberikan ketika kita menggunakan indikator alami dalam menguji suatu larutan, apakah itu larutan basa atau larutan asam? Mari kita lihat. Ekstrak kunyit, tadi saya katakan bahwa semua yang indikator alami itu ketika digunakan harus diekstrak. Ekstrak kunyit ini apabila dia direaksikan dengan larutan asam, maka warna yang akan dihasilkan adalah warna kuning cerah. Ya. Jadi kalau ekstrak kunyit atau kunyit ditumbuk kemudian cairannya itu direaksikan dengan larutan asam, maka dia akan memberikan warna kuning cerah. Sementara kalau ekstrak kunyit ini direaksikan dengan larutan yang bersifat basa, akan memberikan warna jingga. Jadi ketika ekstrak kunyit bertemu dengan suatu larutan lalu memberikan salah satu warna ini, apakah kuning cerah atau warna jingga, itu bisa diidentifikasi sifat larutan itu. Yang kedua adalah kubis kol warna merah atau ungu. Ini juga diekstrak. Apabila bereaksi dengan larutan asam, maka warna yang akan diberikan adalah warna merah. Tetapi apabila ekstrak kubis kol ini bereaksi dengan larutan basa, maka dia akan memberikan warna hijau, kemudian berwarna kuning. Nah, misalnya basa
sifat basanya itu basa lemah. Ya maaf, salah tulis di sini. Apabila berwarna hijau berarti sifat basanya lemah, tetapi kalau dia berwarna kuning itu artinya sifat basanya kuat. Kita mengenal ada dua basa, jenis basa, ada basa lemah dan basa kuat. Nah, ketika ekstrak ini dicampurkan, direaksikan dengan basa, maka ini akan memberikan warna hijau atau berwarna kuning. Berikut ekstrak kembang sepatu, jika direaksikan dengan larutan asam, dia akan memberikan warna merah cerah. Sementara kalau direaksikan dengan larutan basa, dia akan memberikan warna hijau. Jadi jadi indikator alami ini bisa digunakan untuk menentukan apakah dia larutan itu bersifat basa atau bersifat asam. Itu fungsi indikator alami. Nah, selanjutnya kita akan lihat indikator buatan. Ada dua jenis yang kita kenal saat ini. Indikator buatan yang paling terkenal yang kita gunakan adalah kertas lakmus, dan ada dua jenis kertas lakmus yang sering digunakan di laboratorium untuk menguji asam atau basa, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Baik, kita lihat ini contohnya lakmus biru, lakmus merah. Kertas ini itu tersedia dan digunakan sebagai untuk mengetahui sifat suatu larutan apakah dia bersifat basa atau bersifat asam. Nah, ini dalam bentuk sudah jadi karena memang dibuat untuk itu sebagai indikator buatan. Ketika kita melakukan uji kertas lakmus atau uji lakmus, perhatikan tabel ini. Nah, ini adalah jenis lakmus yang kita gunakan. Kemudian ini adalah jenis larutan dan hasilnya. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan lakmus yang berwarna merah lalu dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, itu tetap merah. Ya, lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, itu warnanya tidak berubah atau tetap merah. Yang kedua, lakmus merah dicelupkan ke dalam suatu larutan yang bersifat basa, maka lakmusnya akan berubah menjadi biru. Jadi lakmus merah direaksikan dengan larutan yang bersifat basa, lakmusnya akan berubah menjadi warna biru. Yang ketiga, jenis lakmus biru jika direaksikan dengan basa, itu warnanya tidak berubah atau tetap biru. Berarti kalau lakmus biru dimasukkan suatu larutan dan tidak berubah, maka larutan itu bersifat basa. Yang keempat, lakmus biru jika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Lakmus biru apabila dimasukkan dalam suatu larutan dan berubah menjadi warna merah, berarti larutan itu adalah larutan asam. Nah, ini hasil uji atau fungsi dari lakmus dapat digunakan untuk mengetahui sifat suatu larutan, apakah dia bersifat asam atau dia bersifat basa. Indikator buatan. Nah, ini uji yang dilakukan. Misalnya ini sebuah larutan dalam suatu gelas kimia ini kan mirip kelihatan. Untuk mengujinya atau untuk menentukan apakah larutan itu bersifat asam atau bersifat basa, maka kita menggunakan kertas lakmus biru dan lakmus merah. Nah, pada gambar pertama ini, ketika dicelupkannya lakmus biru ini ke dalam larutan, ternyata lakmusnya berubah menjadi warna merah. Itu artinya bahwa larutan ini adalah larutan asam, karena dia dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Sementara yang kedua ini, lakmus yang dicelupkan ke dalamnya ini itu warna merah, tetapi dia berubah menjadi biru.
itu artinya bahwa larutan ini itu adalah jenis larutan yang bersifat basa. Nah, ini cara mengujinya. Kita mengambil satu lembar, celupkan ke dalam satu larutan. Kalau dia tidak berubah, ya, tetap biru, berarti ini tidak ada reaksinya. Tetapi kalau lakmus biru dimasukkan ke dalamnya berubah menjadi merah, berarti ini adalah larutannya asam. Demikian pun ketika dimasukkan dalam larutan ini dan berubah seperti itu, ketika kita menggunakan lakmus merah. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang indikator yang digunakan untuk menentukan suatu larutan apakah dia bersifat asam atau bersifat basa. Sampai bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi, dan salam sehat.